Seorang bocah perempuan hanyut terbawa arus sungai di Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Diduga bocah tersebut tercebur ke dalam air saat bermain di pinggiran sungai. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat menyaksikan tim BPBD bersama masyarakat mencari Ayu Syahputri, bocah 11 tahun yang hanyut di aliran sungai. Setelah 2 hari pencarian, jenazah korban ditemukan terapung di aliran sungai Sukamakmur, Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Tim BPBD langsung mengevakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah duka. Awalnya dia main-mainin kan sama kawannya, ada 2 orang. Itu main-main ke bawah tepiran itu. Jadi dianya pengen megang air, tangannya dipegang kawannya gitu kan. Dia megang air itu, kepalanya leset masuk ke dalam, udah saya gini nyanyakan. Jadi dibilangin sama kawannya, ya udah ayo ikut aja nggak dalamnya, katanya kayak gitu. Padahal makin lama makin segini terbawa arus, terus udah sampai ke tengah dekat Unggul itu langsung hilang. Sementara jenazah korban langsung dikebumikan di pemakaman umum Rantau Prapat. Sebelumnya peristiwa ini terjadi saat korban sedang bermain bersama 2 temannya di bawah jembatan kereta api di Kampung Lalang, Labuan Batu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pembakar wanita muda di Cisauk, Tangerang, Banten. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati cintanya ditolak. Polisi mengungkap misteri wanita tewas terbakar di sebuah perkebunan di Cisauk, Tangerang, Banten. 2 pelaku yang diduga kuat sebagai pembunuh korban berhasil ditangkap. Mereka tega menghabisi nyawa wanita malang tersebut lantaran sakit hati cinta ditolak oleh korban. Kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Oh, kita udah tangkap, pelakunya 2 orang. Sementara ini dalam pengembangan dari Satreskrim. Motif dugaan awal apa sih, Pak? Sementara karena sakit hati ditolak lamarannya. Sebelumnya sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan dengan luka bakar yang mencapai 100% di perkebunan warga Suradita. Setelah diidentifikasi, korban merupakan gadis berusia 19 tahun yang diduga dibunuh kekasihnya. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pedagang sembako di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan pisau tertancap di tubuhnya. Pria tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Warga Papau di Basiri Hulu, depan kolam renang. Warga Desa Basiri Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan penemuan jasad pemilik toko sembako. Korban bernama Darmanto ditemukan tergeletak di samping tokonya dengan tubuh bersimbah darah. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Jadi untuk motif masih belum bisa kita pastikan karena ini masih dalam proses pengembangan, dalam proses penyelidikan. Ya, untuk ibarat tersangka juga kita masih belum bisa menentukan pelakunya siapa karena yang korban tinggal di rumah di tokonya ini sendiri. Warga berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Pasalnya, korban dikenal warga sebagai sosok yang baik dan ramah. Kalau dikenal warga untuk sosok si korban ini ramah tamah, baik orangnya. Bahkan kan warga sekitar tuh mengakui kebaikan yang si korban ini. Korban yang diketahui berasal dari Surabaya selama ini tinggal seorang diri di rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha sembako miliknya. Sementara keluarga korban berada di Surabaya. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pedagang sembako tewas dibunuh, sudah bergabung bersama kami Kompol Abdul Aziz Septiadi, Wakapolres Kota Waringin Timur. Selamat sore Pak Wakapolres. Selamat sore Pak Aziz. Kami belum dapat mendengar suara Anda, Pak. Selamat sore Pak Wakapolres.
Baik, pemirsa, tampaknya ada gangguan komunikasi dan kita ke informasi lain terlebih dahulu. Pemirsa, mayat di dalam plastik yang ditemukan warga di tempat penampungan air Kabupaten Tanggamus Lampung diduga korban pembunuhan. Polisi juga menemukan 19 luka tusukan di tubuh korban. Pembunuhan. Warga Dusun Pagar Jarak, Pekontiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik. Mengetahui informasi ini dari warga, tim Inafis Polres Tanggamus langsung mendatangi lokasi. Pada tubuh korban, polisi menemukan 19 luka tusukan. Diduga jasad dalam plastik ini merupakan korban pembunuhan. Ditemukan di TKP ada satu orang sosok mayat yang terbungkus plastik yang keadaannya sudah sengaja diliburkan di kubangan air, dan kita lakukan olah TKP. Identitas tersebut tanpa identitas mayatnya. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. Sementara polisi tengah menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, kami coba hubungi kembali Kompol Abdul Aziz Septiadi, Wakapolres Kota Waringin Timur. Selamat sore, Pak Wakapolres. Baik, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Aziz, tampaknya di belakang Anda sudah ada pelaku yang diamankan. Langsung saja, siapa pelaku dan apa motifnya? Baik, jadi dapat kami sampaikan di sini, untuk pelaku sudah dapat kita amankan kurang lebih 5 jam pasca kejadian. Untuk tersangka di sini atas nama Andreas Meno Alona. Apa hubungan antara pelaku dengan korban, Pak? Baik, jadi sebenarnya antara pelaku dengan korban itu sudah saling kenal, Mbak. Tetangga dari korban kurang lebih berjarak 1 kilometer. Baik, pelaku merupakan tetangga dari korban. Apa motif pembunuhan ini, Pak Aziz? Jadi dapat kami sampaikan juga di sini, motif awalnya tersangka ini bermaksud minta uang terhadap korban, namun dari korban menolak memberikan uang, kemudian terjadi perkelahian 1 lawan 1 yang mengakibatkan korban ini terluka parah sampai dengan meninggal dunia. Demikian, Bu. Artinya pembunuhan ini tidak direncanakan sebenarnya sebelumnya? Sampai dengan saat ini seperti itu. Namun masih kami dalami untuk motif yang lain, Mbak. Dari pengakuan pelaku, apakah memang pelaku ini sudah sering meminta uang kepada korban? Untuk hal itu masih kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mbak, terkait sering atau tidaknya pelaku minta uang terhadap korban. Baik, untuk profil pelaku sendiri seperti apa, Pak Wakapolres? Apa pekerjaannya sehari-hari, kegiatannya seperti apa? Untuk pekerjaan dari pelaku, tidak ada pekerjaan tetap, Mbak. Jadi lebih banyak menganggur di rumah, kemudian bekerja buruh serabutan juga apabila ada kerjaan. Baik, apa barang bukti yang menguatkan bahwa pelaku ini adalah yang membunuh korban yang merupakan pedagang sembako ini, Pak? Baik, terkait dengan barang bukti yang kami amankan di TKP, itu ada 1 buah pisau, mungkin dapat kami tunjukkan di sini, Mbak, yang memang milik dari pelaku. Kemudian ada juga pakaian dari tersangka maupun dari korban sendiri yang digunakan pada saat kejadian. Kemudian ada juga parang dari korban sendiri, karena pada saat kejadian korban pun sempat melakukan perlawanan. Ini parang yang dimiliki oleh korban, Mbak. Apakah dari perlawanan ini pelaku sendiri juga mengalami luka, Pak? Untuk pelaku tidak mengalami luka, cuman yang lebih parah di sini korbannya, kemudian ada beberapa luka tusuk, yaitu di dada sebelah kiri, kemudian di iga sebelah kanan, kemudian luka bacok di bagian kepala, Mbak. Baik, diketahui korban ini merupakan pedagang sembako. Artinya bisa dipastikan motif ini bukan berkaitan dengan persaingan usaha ya, Pak? Sementara belum mengarah ke sana, Mbak. Baik, untuk pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Aziz. Baik, untuk dapat kami sampaikan di sini, untuk pasal yang disangkakan terhadap pelaku, pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk korban sendiri, Pak, informasinya korban tinggal seorang diri di Kota Waringin Timur dan keluarganya berada di Surabaya.
Apakah ada informasi mengenai seperti apa nantinya pihak keluarga akan menjemput jenazah korban? Untuk hal itu masih kami komunikasi dengan pihak keluarga dari korban. Apakah dari pihak kepolisian masih perlu melakukan otopsi, Pak, terhadap korban? Otopsi sudah kami lakukan, Pak, kemarin pada saat setelah kejadian, kemudian kita bawa ke rumah sakit RSUD sini dan sudah keluar hasilnya berupa visum tadi kami sampaikan. Dari hasil otopsi ini luka apa yang kemudian bisa dikatakan luka fatal yang mengakibatkan kematian dari korban? Jadi atas keterangan dari dokter yang melakukan otopsi, korban meninggal dunia dikarenakan luka tusuk, kemudian di bagian kepala juga ada luka bacok, Pak, yang menyebabkan banyak kehabisan darah. Pak, kalau kita lihat kan lokasi pembunuhan di samping toko milik korban ini cukup terbuka ya. Apakah ada saksi mata yang melihat ataupun mendengar pada saat kejadian? Jadi untuk sampai dengan sekarang ini ada 5 saksi yang sudah kita minta keterangan yang ada di sekitar lokasi atau tempat kejadian perkara, Mbak. Apa yang disampaikan oleh para saksi ini? Kalau saksi yang mendengar secara langsung kejadian tidak ada, Mbak. Jadi ketika datang ke lokasi, melihat korban sudah terkapar, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Apakah dari keterangan saksi ini juga memberikan keterangan mengenai hubungan antara pelaku dengan korban? Apakah sempat cekcok juga sebelumnya? Itu masih kita dalami terhadap para saksi tersebut, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Kompol Abdul Aziz Setiadi, Wakapolres Kota Waringin Timur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Pemirsa, motif pembunuhan seorang wanita berinisial R yang ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi mengenaskan akhirnya terungkap. Pelaku yang merupakan suami sirinya mengaku nekat membunuh lantaran sakit hati karena sering dihina. AM, tersangka pembunuhan istri sirinya ini mengaku sakit hati lantaran kerap dihina korban yang kerap menyebutnya tidak berguna. Tersangka mengaku korban dihabisi di kamar usai berhubungan intim. Korban dianiaya dan langsung ditarik ke kamar mandi. Sebelum ditangkap, tersangka melarikan diri ke Mampang, Jakarta Selatan dan Tangerang. Akhirnya polisi berhasil meringkus AM di rumah istri sahnya di wilayah Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Barang yang lu ambil apa aja, Bro? Gak ada yang diambil, Pak, saya buang tengah. Setelah itu langsung melarikan diri ke Cilebut atau emang mau pulang ke rumah istri pertama sih? Ke Mampang dulu. Mampang Jakarta Selatan. Saya. Terus ke BSD, habis itu baru ke Cilebut. Pelaku adalah inisial A, yang mana adalah sebagai suami siri dari korban. Korban sendiri bernama RK, istri siri dari yang bersangkutan. Apa motifnya apa sih, Pak? Jadi motifnya karena istrinya ini sering menyampaikan kepada yang bersangkutan tuh seperti kata-kata kasar bahwa kamu laki-laki tidak berguna dan sebagainya lah. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan seorang perempuan di rumah kontrakannya dalam kondisi bersimbah darah akibat luka senjata tajam di bagian leher. Warga mengevakuasi korban dengan mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Tersangka AM ternyata tidak hanya terlibat pembunuhan ini, tetapi juga terlibat kasus pencurian handphone yang ditangani Jatlanras Polda Metro Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Nia Ramadhani dan suami Ardi Bakri menjalani rehabilitasi di Bogor, Jawa Barat. Keduanya direhabilitasi sejak hari Minggu. Tersangka penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan suami Ardi Bakri serta sopirnya yang berinisial ZN menjalani rehabilitasi narkoba di Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Nia dan Ardi, WOD Nur Zainab, menyatakan tempat rehabilitasi itu ditunjuk atas persetujuan bersama. Belum bisa dipastikan berapa lama Nia, Ardi dan juga ZN akan direhabilitasi. Rehabilitasi pasangan Nia dan Ardi dijalani dengan proses pengobatan medis serta proses sosial. Terlebih, kuasa hukum menyebut pasangan selebriti ini adalah korban. Rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban.
Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam Undang-Undang Narkotika itu. Sebelumnya polisi menangkap artis Nia Ramadhani dan suaminya pengusaha Ardian Syah Bakri di kediaman mereka di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Rabu lalu. Pada Sabtu sore, Nia Ramadhani akhirnya bisa bicara ke publik terkait kasusnya. Sembari menangis, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Meski direhabilitasi, polisi menegaskan proses hukum terhadap Nia dan Ardi akan terus berlanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean ambulans di TPU COVID-19 Pedorenan Bekasi terjadi sejak pagi. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.